Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa biridwa'illahi ta'ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi nisyai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi Abi Muhyiddin bin Abdullah Mukri wa Ummi Masna binti Muhammad Ali Rasul. Wa ila arwahi Yai Muhammad Taifur bin Abi Muhyiddin wa jami'i zawjatihi wa usuli al-furung. Wa ila arwahi Yai Musbihan bin Abi Muhyiddin wa zawjatihi wa usuli al-furung. Wa ila arwahi Abi Saiful Abdul Haq bin Asmungi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami'ul ustadi wa Simbah Kiai Sofyan Khairun wa zaujati wa usuli Syekh Nawawi Abdul Aziz Pantula jami'i zaujatihi wa usuli al-furun. Ila arwahi Kiai Ibrahim Jalen wa jami'i zaujati wa usuli al-furun. Ila arwahi Syekh Mukhtar Safangat Lokagung wa jami'i zaujati wa usuli al-furun. Ila arwahi Syekh Ihsan Jampes wa jami'i zaujati wa usuli al-furun. Ila arwahi Yai Hamid Pasuruan wa jami'i zaujati wa usulihi wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Asmu wa jami'i zaujati wa usulihi wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Ahmad Zainuddin Kuwayuan wa jami'i zaujati wa usulihi wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Sun Haji Cimbun wa jami'i zaujati wa usulihi wa furu'ihi. Wa ila arwahi Yai Turmuji Lirab wa jami'i zaujati wa usulihi wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Nur Khalis Kabunganten wa jami'i zaujati wa usuli wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Habib Hamid Sukaraja zaujati wa usuli wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Habib Maksum Tinggarjaya wa jami'i zaujati wa usuli wa furu'ihi. Wa ila arwahi Syekh Dimyati Al-Bantani wa zaujati wa usuli wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fintaraini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Merasakan hadis Allahumma ftah masaminga qalbi lidzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika ngamalan. Ya Allah, bukakanlah pendengaran hatiku untuk selalu mengingat-Mu dan karuniakanlah aku ketaatan kepadamu dan ketaatan pada Rasul-Mu
dan pengamalan kitabmu. At-Tabrani ngan Ali. Allahumma doa Allah iftah mugi buka panjenengan masa minga kolbi ing pira-pira nggon ngrungune ati ingsun bidzikrika kelawan eling datang panjenengan ya Allah. Ya Allah, bukakan pendengaran hati kami untuk selalu zikir kepadamu agar senantiasa hati ini ingat padamu. Artinya kita ingin diberi oleh Allah rasa lezat dalam zikir, rasa lezat dalam maos Al-Quran, sehingga kita merasa tenang. Baca Al-Quran mboten tergesa-gesa, zikir mboten tanek, ingin segera pergi. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk senantiasa ingat kepadamu, dengan bisa merasakan lezatnya zikir. Kita ini karena terlalu banyak maksiat ya, sehingga hati kita lebih senang ngrungokke musik daripada ngrungokke wong maca Al-Qur'an. Sampean main game 2 jam kuat, kamu musikan dangdutan nang kandang sapi lor 2 jam kuat, tapi maca Quran 2 jam mungkin saking ngabote atau malah tidak kuat. Baca Quran 3 menit sudah suwe banget, wis gempor, wis gatel, mripate sudah keyip-keyipan. Karena apa? Karena hatinya belum dibuka. Sementara orang-orang yang lain yang hatinya dibukakan oleh Allah, maos Quran berjam-jam tidak capek karena hatinya sudah dibuka. Zikir, maka kita minta pada Allah. Kalau orang hatinya sudah dibuka oleh Allah, dia itu senang berzikir, maka kita minta pada Allah, ya Allah, bukakan pendengaran hati kami ya Allah, supaya hati ini menjadi senang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, agar hati ini tidak capek, agar hati ini tidak alergi. Kadang kita ini ono wong wadzan, kita ini alergi, marah, azan diprotes. Karena apa? Karena pendengaran hatimu sudah ditutup oleh Allah. Warzukni tongatak tongatika, warzukni mugi paring rezeki panjenengan ni ing kula, tongataka ing tongat maring panjenengan. Ya Allah, berilah hati ini rasa takut untuk selalu ingat berbuat baik, sebab berbuat baik itu sebetulnya bukan dari kita. Kita ini mau ngaji, mau zikir itu karena diberi kekuatan, pertolongan oleh Allah, dan ini merupakan rizki yang tak terkira akan dari Allah. Kalau nafsu kita ini lebih senang ke yang lain, berbuat baik ini sangat abot, telek wong mriyang maningala wis bebeh. Karena nafsu kita ini tidak suka. Kamu ngaji 1 jam sangat beban dalam hati jenengan. Tapi kalau nonton TV berjam-jam ya ora beban, karena nafsunya yang suka. Ya Allah, berikanlah hati ini selalu tongat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan saya kesukaan tongat kepadamu. Wa tongata rasulika, lan tongat datang Rasul panjenengan, supaya kita ini diberi hidayah
agar kita tongat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ngamalan lan ing nglakoni di kitabika kelawan kitab panjenengan. Jadi doa ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amati Rasulullah, dongane niku indah. Dongane niku indah-indah banget. Padahal Kanjeng Nabi itu manusia yang sangat sempurna. Tapi dongane masih minta dibukakan hati agar diberi tongat untuk bisa mengamalkan. Artinya doa-doa itu sengaja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita semua menirukan. Kalau Nabi sebetulnya enggak perlu ini itu, lawang hatinya sudah jernih dan sejernih-jernihnya, tapi Nabi ndonga seperti ini terus dihafal oleh sahabat sampai pada kita hari ini, agar kita ini mengamalkan di antara doa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Rawahu At-Tabrani ngan ngali. Dan doa ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Adalah Imam Haris. Al-Haris datang menemui Sayyidina Ali karamallahu wajhah setelah ngisa. Kemudian dia meminta doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Rasul mengajarkan doa ini ke Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali menceritakan kepada Imam Al-Haris. Terus bersambung hingga sampai sekarang datang kita. Dengan kita mengamalkan doa ini berarti mengamalkan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi fi taisiri kulli ngaisirin fa inna taisira kulli ngasir alaika yasir wa as'alukal yusra wal mungafata fid dunya wal akhirah. Rawahu At-Tabrani dan Abu Hurairah. Ya Allah, perlakukanlah aku dengan lembut dalam memudahkan setiap sesuatu yang sulit. Karena sesungguhnya memudahkan sesuatu yang sulit adalah mudah bagi panjenengan. Dan aku mohon kepadamu kemudahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma doa Allah ultuf mugi melasi panjenengan bi kelawan kula fi taisiri kulli ngaisirin ing dalem gampangaken sekabehane perkara kang angel. Jadi sesungguhnya sulit atau tidak sulit itu kan dari Allah. Makanya minta pada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghadapi sesuatu yang sulit. Karena kalau sesulit apapun, jika Allah memudahkan, tidak ada kata sulit. Kehidupan ini memang yang selalu sulit bagi kita sejak dulu hingga sekarang. Yang tidak ada orang kehidupan yang tidak sulit. Semua orang mengalami kesulitan masing-masing. Tetapi kalau Allah sudah memudahkan, kalau sudah dimudahkan oleh Allah, semua masalah akan jadi mudah. Ujian itu kan tidak ada yang lebih ringan. Kamu dulu seperti tadi SD, sulit apa enggak? Sulit lah. Naik SMP, apa ujiannya? Lebih mudah, akan lebih sulit lagi. Tamat, akhirnya tamat, masuk SMA, apa ujiannya? Lebih mudah, boten, itu akan lebih sulit lagi. Jadi ujiannya akan selalu tambah sulit, tambah sulit. Tingkatan ilmunya semakin tinggi,
tingkat ilmunya semakin tinggi itu akan semakin tinggi ujiannya, yang akan dihadapi ini akan semakin sulit. Ujian anak TK hanya nembang-nembang nyanyi, ujian anak SD ada matematika, ujian anak SMP ada kimia, ada fisika. Jadi ujian hidup akan semakin sulit. Jadi kita tidak bisa minta pada Allah ujian yang ringan. Itu sama dengan kamu minta sekolah TK lagi. Kalau kamu ingin ringan ya leren SMA ne leren, balik ke TK nyanyi-nyanyi ngaten. Jadi ujian kita tidak akan lebih mudah, pasti akan lebih sulit. Tapi kita minta pada Allah kekuatan untuk bisa mengatasi kesulitan kalau wau. Kalau kamu tidak mengalami ujian yang lebih tinggi, berarti kelasmu juga tidak lebih tinggi. Maka yang kita mohon pada Allah agar Allah memudahkan apa yang sulit. Semakin tinggi ilmumu, ujiannya akan semakin berat. Layang-layang semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Kalau enggak ada angin ya tidak akan bisa naik. Justru karena anginlah layang-layang bisa terbang tinggi. Jadi orang-orang tangguh itu seperti layang-layang. Terpaan angin yang kuat membuat dia bisa semakin tinggi. Kalau sampean kepingin hidup yang tanpa cobaan, ya sama dengan kamu hidup di TK saja, gak pakai ujian sampai umur 50, sekolahnya TK terus. Yang namanya kodok itu selalu berdoa, semoga tidak ada ular, karena ular memakan kodok. Ular juga mungkin dongo, jangan ada manusia, karena manusia ngebuki ulo. Tapi ya masa kok gak ada ulo ya, gak ada kodok, ya tetap ada. Jentik-jentik nyamuk mungkin ya dongo, berdoa jangan ada kodok, karena nyamuk dimakan kodok. Kodok ndonga jangan ada ular, karena ular dimakan Kang Imam. Ular berdoa jangan ada manusia, karena dimakan manusia. Jadi itulah mata rantainya. Jadi tidak ada kehidupan yang mudah. Kalaupun sulit, tapi tidak tidak berarti tidak mungkin teratasi. Sulit sih ya sulit, tapi semuanya mungkin akan bisa diatasi. Sebab Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna taisira kulli ngasir. Setuhune gampangaken saben-saben perkara kang angel. Fa inna taisira kulli ngasir, setuhune gampangaken saben-saben perkara kang angel. Ngalaika ing atase panjenengan iku yasirun kang gampang. Kalau Allah memudahkan yang sulit jadi gampang. Kesulitan itulah yang membuat kita pintar. Matematika itu pola ngele, pelajaran yang paling tak gedingi nggih malah matematika niku. Gak suka ya matematika, makin tekun makin gak karu-karuan nek matematika. Tapi apakah terus gak bisa diatasi? Ya iso, memang perlu tekun. Pelajaran matematika ini selalu lebih sulit daripada sejarah, karena menghitung masa depan ini jauh lebih sulit daripada mengingat masa lalu. Nah, tak beleni maning ya. Pelajaran matematika ini akan selalu lebih sulit daripada sejarah. Sejarah kan ngapal ke Pangeran Diponegoro, dibuang nang Makassar kan kepenak. Karena matematika itu ilmu menghitung, karena menghitung masa depan ini jauh lebih sulit daripada mengingat masa lalu. Wa as'alukal yusra wal mungafata fid dunya wal akhirah. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan, nyuwun al yusra ing gampang, mudahkan. Jadi walaupun sulit,
mudahkanlah untuk kami ya Allah. Wal mungafata lan nyuwun ing kewarasan, keselamatan fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Rawahu at-Tabrani dan Abi Hurairah. Rasakan Allahumma a'nini bil ilmi wa sayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil ngafiyah. Ya Allah, cukupilah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan kecerdasan. Muliakanlah aku dengan ketakwaan dan baguskanlah aku dengan kesehatan. Sing paling top nomor 1 kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Ibnu Umar. Allahumma doa Allah aghnini mugi nyugihaken panjenengan ing kula bil ilmi kelawan ilmu ya Allah, berikanlah kami kaya akan ilmu ya Allah, karena kita ke akhirat tak ada jalan lain selain dengan ilmu. Ilmu dan ibadah itu esensi dari hidup. Makanya kita selalu memohon pada Allah, ya Allah, berikan kami kekayaan ilmu, karena dengan ilmu hidup ini jadi mudah. Apapun kesulitannya, kalau kita tahu caranya kan jadi gampang. Misalnya zaman dulu, ayo buka tutup keratindang aku tahu kangelan niku lho. Tapi setelah tahu caranya, oh ditekan, akhirnya jadi gampang. Sesuatu akan sulit karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya gampang. Sulit temen ya bojoku sing ndi, karena tidak tahu. Kalau tahu, gampang. Wa zayyinni bil hilmi wa zayyinni lan mugi maes-maesi panjenengan ni ing kula bil hilmi lawan haris bijaksana. Ya Allah, mohon hiasi akhlak kami dengan bijak. Supaya apa? Agar kita menjadi orang yang tidak ngamukan, tidak aleman, orang minggatan, tidak emosional, tidak egoisan, tidak suka gelutan. Nah itu semua karena perlu ilmu. Semua akan perlu kebijakan. Al-hilmu itu di atasnya sabar. Makanya Nabi mengatakan kadal halim ayyakuna nabiyan. Orang yang bijak, bijak itu di atasnya sabar. Tahu sabar wong tunjung. Karena semua nabi itu pasti punya kebijakan. Wa akrimni bittaqwa wa akrim lan mugi mulia akan panjenengan ni dateng kula bittaqwa kelawan takwa. Kenapa kok kita ini minta dimuliakan dengan takwa? Sebab takwa inilah puncaknya semua kebaikan. Semua kebaikan di dunia ini bermula dari takwa. Puasa pun tujuannya langal lakum tattaqun. Maka kita memohon akrimni bittaqwa, muliakan hidup kami dengan takwa ya Allah. Misal kita seumur hidup berbuat baik, tapi selawase urip apik terus nulungi wong terus, tapi kok tidak takwa, ya tidak ada gunanya. Karena Allah mengatakan innallaha yataqabbalullaha minal muttaqin. Allah hanya menerima ngamal dari orang yang takwa. Jadi susah payah berbuat baik tidak ada takwa itu tidak ada gunanya. Makanya Nabi mengatakan ya Allah, muliakan hidup kami dengan takwa. Wa jammilni bil ngafiyah. Wa jammilni mugi bagusi panjenengan
ni ing kula. Nek cara Imam Tempel mugi gantengaken panjenengan ni ing kula. Bil ngafiyati kelawan kewarasan. Orang ini kalau sehat maka hidup ini jadi indah. Kalaupun punya duit banyak, kalaupun punya mobil banyak, kalau tidak sehat itu tidak ada artinya. Walaupun selipane gede, angger ora sehat boten nonton artine. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, perbaiki kami, indahkan hidup ini dengan sehat ya Allah. Sehat ini saking pentingnya. Orang sekalipun pinter tapi tidak sehat, ya ora iso ngapa-ngapa, ora iso. Ana wong pinter ngalim ya, hafal Quran tapi stroke. Ya kan ora iso mulang, gunane ora ono. Makanya sehat ini sangat penting. Maka kita mohon pada Allah, wajamilni bil ngafiyah. Ya Allah, perbaiki kami, indahkan hidup ini dengan sehat. Kemudian doa Nabi selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ngainahu taroyani wa qalbuhu yarngani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adangaha. Rawahu Ibnu Najjar ngan Sa'id. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung datang panjenengan dari teman yang licik. Kedua matanya melihatku dan hatinya memperhatikanku jika melihat kebaikan pada diriku saja. Ia menyembunyikannya, dan jika ia melihat kejelekanku, ia menyiarkannya sepasar krungu kabeh. Hadis riwayat Najjar dan Sangit Al-Makbari. Allahumma duh Allah, ini temen setuhune ingsun. Angudhu nyuwun pangreksa kebau reksa ingsun bika kelawan panjenengan min khalilin saking khalil kekasih. Nah, ini bahasa kitab min khalilin saking kekasih. Nah, ngarani teman konco boleh. Makirin kang licik atau pengkhianat, makirin orang yang melakukan tipu daya, orang yang kelihatannya baik di depan kita, tapi di belakangnya dia licik, curang, pengkhianat. Bahaya kalau punya kekasih seperti itu. Jadi khalilin. Makanya kita mohon pada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kekasih yang pengkhianat. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, jauhkan kami dari kekasih yang pengkhianat, teman yang licik, dohirnya kelihatannya seneng, senyum-senyum sama kita, dohirnya kayaknya orang cinta banget, dohirnya kayak sayang banget, tapi di dalam batinnya penipu. Ngainahu taroyani, ngainahu utai meripat lorone khalil, utai meripat lorone khalil iku taryani taroyani ningali sapa ngainahu ni ing kula, tapi wakol buhu utawi wong utawa khalil iku yarngani nginjen-nginjen ni ing kula. Jauhkan kita dari kekasih yang pengkhianat, teman pengkhianat. Karena apa? Dia itu dohirnya baik, kalau di depan kita baik-baik saja, senyum-senyum, rajin banget, gemati banget, tapi di belakangnya mecuca-mecucu, ngapusi, menipu. Nah, ini berbahaya. Bayangkan kalau orang ini jadi istri sampean. Aduh, saat sampean yo, bayangkan yo, saat kamu enggak di rumah dia ngompreng. Wah, hancur mina. Makanya mohon pada Allah, ya Allah, mohon jauhkan kami dari kekasih yang pengkhianat, teman yang pengkhianat. Di sini yang dimaksud
istri, suami, kekasih, atau teman yang pengkhianat, yang licik. Ainahu taroyani, matanya seakan-akan melihat pada kita. Maksudnya matanya melihat kita, itu kelihatannya mendukung, tapi sebenarnya dia menikung kita. Sayang ke kita, kayak nang mobilan kayak. Kata sayang kakek membela kita atau jinak saja pada kita. Orangnya kalem, betul nek kalem Kang Imam pas ngising. Kalau kita amati yo, ketok peduli banget. Tapi wakol buhu yarngani. Tapi sesungguhnya hatinya itu penuh kebencian, penuh dendam. Dia itu selalu mengambil kesempatan. Hatinya selalu ingin kalau ada kesempatan nyolong, ya dia nyolong. Kalau ada kesempatan nipu, ya dia nipu. Kalau posisi kita lagi apes, lagi tidak baik-baik, lagi terpuruk, dia tebar fitnah, tebar gosip, jadi tukang kompor, bakar sana, bakar sini. Dia berusaha baik di hadapan kita, hati dia selalu jelek ke kita. Doa dia selalu jelek. Kalau kita yang bisa malam meriang bare mati baik. Agar kita sakit, dia itu sangat bahagia hatinya. Dohirnya pura-pura sedih. Pagi, siang, malam orang seperti itu hanya mengharapkan kematian kita, kehancuran kita. Itu orang yang tipnya itu pengkhianat. Kalau di depan kita dia berusaha baik, senyum-senyum, tunduk. Tapi di belakangnya hatinya penuh tipu daya, menghasut. Ini orang pengkhianat seperti ini. Semoga Allah menjauhkan dari hidup kita seperti teman, seperti belakang, seperti itu. Orang yang pengkhianat seperti ini, semoga Allah menjauhkan dari hidup kita. Seperti teman tapi di belakangnya itu menusuk. Kita ini ditusuk, itu orang itu akan sakit. Kita ditusuk orang itu akan sakit, tapi akan lebih sakit kalau setelah kita toleh, kita lihat yang menusuk itu orang yang kita cintai, entah keluarga, entah teman, yang menyakiti kita, sangat menyakitkan. Iya, kalau kita amatin itu gosok kita toleh, itu yang menusuk, bahkan itu teman sendiri, orang yang kita cintai. Entah teman, itu akan lebih menyakitkan, sangat menyakitkan. Pohon itu merasa sakit ketika ditebang, dan yang lebih sakit ketika dia melihat kapak yang buat nebang, gagangnya terbuat dari batang cabangnya atau ranting pohon itu. Artinya bagian dari dirinya telah melukainya. Orang ditusuk itu sakit, tapi akan lebih sakit lagi ketika kita toleh. Orang yang menusuk itu adalah saudara kita sendiri, orang yang kita percayai sendiri. Wa in ro'a sayyi'atan adangaha, wa in ro'a lan ningali sapa wong hasanatan ing kebagusan, dafanaha mongko nutupi sapa wong ing hasanah. Teman yang penipu, pengkhianat seperti ini, kalau melihat kebaikan kita, dia pura-pura tidak tahu. Tapi wa in ro'a sayyi'atan, kalau ada kejelekan kita, dia akan sangat melihat. Adangaha mongko nyebaraken, mazuraken sapa wong ha ing mengkono sayyi'ah. Jadi teman yang busuk itu, jikalau melihat kebaikan kita, dia ngereken, tidak ngereken, dia itu ngereken. Teman yang busuk itu jikalau melihat kebaikan kita, dia ngereken, tidak mau mengakuinya, seakan-akan wis biasalah kayak gue. Tapi kalau melihat kejelekan, diumumno sak pasar, sak kampung, kemana-mana tebar kebencian. Kadang ini terjadi pada keluarga kita sendiri. Itu yang banyak. Ada yang terjadi pada suami istri. Kalau lihat suaminya baik, ora dialem blas, ya wis wajibe wong lanang kaya ngono kok. Ya wis kaya kuwi kewajibane suami. Suami giat, rajin bekerja,
beri nafkah, ya enggak bakalan dialem, dia anggap sudah biasa. Tapi satu kesalahan suaminya, kesalahan itu satu kali, ya diumumno, tekan ngendi bae, buaya darat lah, bajingan lah, baiknya tidak apik iki blas ora ketok, tapi jeleknya ya dilihat, diingat, bahkan sampai mati. Nah ini teman pengkhianat, kekasih busuk ini. Rasulullah itu doanya Masya Allah luar biasa. Masya Allah ya. Allahumma arham khulafai alladina min ba'di alladina yarwuna akhotini ahadisi wa sunnati wa yuallimuna hannas rawahu at-Tabrani ngan ngaliyin. Ya Allah, rahmatilah para khalifahku yang datang sesudahku, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dan sunnahku dan mengajarkannya datang tiang-tiang. Allahumma duh Allah irham mugi melasi panjenengan khulafai ing pira-pira khalifah ingsun alladzina rupane wong akeh ba'di kang teka ing dalem sakwise ingsun. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj yauman minal hujratus sarifah. Rasulullah keluar dari dalamnya. Nabi tiba-tiba berdoa, Allahumma arham khulafai alladzina min ba'di. Ya Allah, mohon belas kasihilah para khalifah sesudah saya. Maksudnya siapa? Sahabat bertanya, khalifahmu si sinten ya Kanjeng Nabi? Khalifah orang yang meneruskan perjuangan Nabi, bukan khalifah HTI Senes, itu sing MTA Senes. Lain. Siapa khalifahmu Nabi? Nabi menjawab, khulafa'il ladzina min ba'di. Khalifahku itu orang-orang yang akan datang setelah saya. Alladzina rupane wong akeh yarwuna kang padha ngriwayataken sapa alladzina. Meriwayatkan ahadisi ing pira-pira hadis ingsun. Orang-orang nanti di zaman akhir termasuk kita niki lho. Tidak pernah ketemu Nabi, tapi akan meriwayatkan hadis-hadisnya Nabi. Dan yang sedang kita baca niki nggih hadis Nabi juga. Wa sunnati dan sunnah ingsun. Jadi kita inilah juga termasuk khalifah. Insyaallah kita sedaya orang yang termasuk didoakan Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Nabi mengatakan, ya Allah, belas kasihi mereka para khalifahku, orang-orang yang datang setelah aku dan mengajarkan hadis-hadisku dan sunnah-sunnahku. Allah akan merahmati orang-orang yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ini bukan HTI. HTI kan anu wong ngimpi, HTI orang mimpi sing nyimpang. HTI mengharap satu dunia, satu presiden, stres. Coba bayangkan, satu dunia kok satu presiden, itu teke HTI. Nah terus piye? Lagi nang desa wae misalnya, melihat jangan dunia lah, jangan negara. Sekelas desa wae. Satu kecamatan Pituruh niku wonten 49 desa. Coba saja, bisa enggak disatukan 49 desa? Ya. Kepala desanya hanya satu. Jelas ora iso hati ngawur. Satu dunia kok satu presiden, itu ngimpi sing gendeng. Wa sunnati lan sunnah ingsun, wa yu'allimuna hanas, wa yu'allimuna hannas, lan padha mulang
mulangaken sapa khulafa ha ing hadis lan sunnah annasa ing menungso. Jadi orang-orang zaman akhir termasuk awake dewek yang masih mau mengajarkan hadis, belajar Nabi apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapane Nabi, pekerjaane Nabi atau takrirnya Nabi. Karena sunnah itu bisa kaulan au fi'lan au takriron. Sunnah itu jalan yang mana semua itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang nantinya mengajarkan sunnah-sunnah itu adalah khalifah-khalifah Nabi. Mereka adalah penerus-penerus Nabi. Ya kita ini insyaallah termasuk khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi hada dhulli zahirun baina yadayk wa hadha hali la yakhfa alayka minka utlubul wusula ilaik wa bikastadillu ilaik ihdini binurika ilaik wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadaik. Allahku, inilah kehinaanku tampak di hadapanmu. Inilah keadaanku yang tak tersembunyi bagimu. Denganmu aku mengharap atasmu. Tunjukkanlah dan terangilah aku dengan cahayamu. Dirikanlah aku dengan ngubudiyah yang sungguh-sungguh di hadapanmu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami kembali. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami berserah diri, ya Allah. Ilahana ya Rabb, ilahana ya Rabb, ya Allah. Dunubana mislu i'tadir rimal, dosa-dosa kami sebanyak pasir di pantai, buih di tengah lautan, ya Allah. Fa innaka ghafirul dzambil azim, tapi kami yakin Engkau pengampun segala dosa-dosaku, ya Allah. Anta Rabbul mustadafin, Engkau tempat mengadunya orang-orang yang lemah ini, ya Allah. Allahumma ansurna alal qaumiz zalimin, tolong kami menghadapi orang yang zalim, ya Allah. Wansurna alal qaumil munafikin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna alal qaumil kafirin, bantu kami menghadapi orang-orang yang ingkar terhadap kedatangan nabimu, ya Allah. Wala tusaltu alaina man la yakhafuka wala yarhamuna, jangan Engkau angkat pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami semua, ya Allah. Allahumma rzuqna man adila, berikan kami pemimpin yang adil, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya
warriba wal munkar. Jauhkan negeri ini dari segala macam malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, dan narkoba. Jauhkan dari para pemimpin yang aniaya ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai akhir yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana balana minas salihin, sesudah kami mati anak-anak kami yang saleh, yang salihah melanjutkan kepemimpinan negeri ini ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakah. Berikan kami rizki yang halal penuh barokah, supaya bisa menyokong pemimpin tegak di atas syariatmu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rizki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah, supaya kami bisa meminta di multazam. Allahumma alif qulubana kama allafta baina qulubil anbiya'i wal awliya. Satukan hati kami ya Allah. Yang sudah subuh berjamaah, janganlah dirusak dengan perpecahan khilafiyah ya Allah, karena hanya akan menyenangkan hati musuh-musuhmu ya Allah. Satukan hati kami, lunakkan hati kami untuk menolong ngala nusratis saringati wa basikillahumma rabitataha. Kuatkan ikatan hati kami. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Berikan kami istiqamah ya Allah, hatta nalqaka fi, sampai kami berjumpa dengan Engkau dalam keadaan tersenyum ya Allah, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi ilaika asku nasfa, Ilahi ilaika asku nafasan bisu'i amaratan, wa ilal khati'ati mubadiratan, wa bima'asika maula'atan, wa li sakhatika muta'arridatan. Tasluku bi masalikal malik, wa taj'alni indaka ahwana halik, kasiratal ilal tawilatal amal, imma sahas-sarru tajza' wa imma sahal khairu tamna', mayyalatan ilallah, mayyalatan ilallahi biwallahwi, mamluwatan bil ghaflati wassahwi, tusringu bi ilal haubati wa tusawwifuni bit taubah. Wahai Allahku, ya ilahi, wahai Allahku, kuadukan kepadamu jiwa-jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan, yang bergegas melakukan kesalahan, kami yang selalu melakukan maksiat kepadamu,
yang mencari-cari kemurkaan-Mu sehingga menghantarkan kami ke jalan kebinasaan, yang menjadikan aku dengan celaka terhina di sisi-Mu. Kami yang banyak noda, kami yang berangan-angan hampa, jika kami ditimpa bencana, kami hanya bisa berkeluh kesah. Bila kami meraih kebaikan, kami bersikap pelit dan menjanjikan untuk bertaubat. Kami bersikap pelit dan penuh kelalaian yang mendorongku kepada dosa dan menjanjikanku untuk bertaubat. Ya bana Adam, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, niscaya ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, niscaya akan aku ampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya bana Adam, ya bana Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ala sama, lau balagat dunubuka ala sama, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka ubali, niscaya aku akan mengampunimu. Ghafartu laka ubali, niscaya aku akan mengampunimu. Ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, tsumma laqitani tsumma la tusyrik bi syai'a, asalkan engkau tidak mempersekutukan aku dengan yang lainnya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.